Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Itra dari kelas Manajemen B 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan permintaan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu peramalan. Peramalan merupakan suatu seni atau ilmu pengetahuan dalam memprediksi pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan metode matematika. Selanjutnya yaitu tipe peramalan. Tipe peramalan yang pertama yaitu peramalan ekonomi yang menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai dari pembangunan perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan permintaan merupakan proyeksi atau permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Peramalan mendorong keputusan sehingga para manajer memerlukan informasi dengan segera dan akurat mengenai permintaan yang sesungguhnya. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan permintaan, terdapat 9 langkah kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menentukan tujuan dari peramalan, yang kedua memilih item independent demand yang diramalkan, yang ketiga menentukan horizon waktu dari peramalan, yang keempat memilih model peramalan, yang kelima memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan, yang keenam validasi model peramalan, yang ketujuh membuat peramalan, yang kedelapan implementasi hasil peramalan, dan yang terakhir memantau keandalan hasil peramalan. Selanjutnya yaitu pendekatan peramalan. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Peramalan kuantitatif merupakan peramalan menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data historis. Ada 4 teknik peramalan kualitatif. Yang pertama, opini dari Dewan Eksekutif. Opini dari Dewan Eksekutif yang mumpuni dikombinasikan dengan model statistik, dikumpulkan untuk memperoleh sekumpulan estimasi permintaan. Selanjutnya yaitu metode Delphi. Terdapat 3 jenis partisipan yang berada dalam metode Delphi, yaitu si pengambil keputusan, staf personal, dan para responden. Yang ketiga yaitu gabungan karyawan bagian penjualan. Masing-masing karyawan bagian penjualan mengestimasi penjualan apa yang ada di dalam kawasan mereka. Yang terakhir, survei pasar. Metode ini mengumpulkan input dari para konsumen atau konsumen yang potensial mengenai rencana pembelian pada masa mendatang. Selanjutnya, metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, metode time series merupakan suatu rangkaian atau seri dari nilai-nilai suatu variabel atau hasil observasi, yaitu nilai indeks harga saham yang dicatat dalam jangka waktu yang berurutan. Yang kedua yaitu metode kausal, mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu dan beberapa variabel bebas. Ada 4 komponen utama analisis metode time series. Yang pertama, pola siklis. Komponen siklis sangat berguna dalam peramalan jangka menengah. Pola ini terjadi apabila data memiliki kecenderungan untuk naik atau turun terus-menerus. Yang kedua, pola musiman. Menggambarkan pola penjualan yang berulang setiap periode. Komponen musim dapat dijabarkan dalam faktor cuaca, libur, atau kecenderungan perdagangan. Ketiga, pola horizontal. Pada pola horizontal akan terjadi apabila nilai dari data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Yang keempat, pola tren. Pada dasarnya, pola data ini terjadi apabila data memiliki kecenderungan untuk naik atau turun terus-menerus. Selanjutnya, jenis-jenis metode kausal. Pertama, metode regresi dan kolerasi. Metode bentuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Persamaannya yaitu YN sama dengan A tambah BX. Jadi, kita harus menentukan atau menghitung nilai A dan B terlebih dahulu dengan rumus di atas. Selanjutnya, pergerakan rata-rata atau moving average merupakan peramalan menggunakan sejumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata bermanfaat jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Yang terakhir yaitu penghalusan eksponensial.
Penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya menggunakan persamaan di bawah ini, di mana F1 merupakan peramalan yang baru, Ft dikurang 1 merupakan peramalan periode sebelumnya, alfa merupakan penghalusan atau bobot konstan, At dikurang 1 merupakan permintaan aktual periode sebelumnya. Baik, itulah pemaparan materi peramalan permintaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.